Oke, sahabat tani mudaku, ini salah satu contoh untuk pemupukan yang ketiga ya. Jadi pupuknya itu jangan ditaruh di pas pangkal paha ya, tapi di sekitaran sini ya. Boleh sekitaran sini, karena di sini kan perakaran sudah mulai menjalar ya. Jadi jangan terfokus ke pangkal paha, pangkal pohonnya, tapi di sekitarannya, agar nanti ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani mudaku. Alhamdulillah hari ini saya sudah belum selesai sebenarnya, masih sekitar 2 petak setengah lagi, satu petak setengah lagi untuk pemupukan yang ketiga. Di lahan yang ketiga juga saya bertani tanpa modal ya, tanpa modal. Buat teman-teman yang masih ragu gitu kan, beneran nggak sih tanpa modal ya? Saya beneran bertani tanpa modal, karena modal disupport dari pemilik lahan semua 100% full ya, 100%. Jadi untuk lahannya itu ada, kalau di belakang ini ada lahan punya orang ya, punya orang, bukan punya saya. Yang di depan ini, yang di depan kamera ya, di depan kamera, di belakang kamera itu punya saya, yang saya tanami jagung. Benihnya pakai BC 18 ya teman-teman, pakai BC 18, merek dagangnya mohon maaf saya sebutkan ya. Kemarin pertimbangannya karena sebenarnya saya nyarinya itu bisi berapa ya, 79 kalau nggak salah, bisi 79, karena dikhawatirkan apa namanya, masuk pada musim kemarau gitu kan. Jadi saya rekomendasikan ke owner kalau bisa pakainya bisi, kalau mau pakai bisi ya, merek dagang bisi ya bisi 79, karena saya lihat di detail websitenya itu memang lebih tahan untuk musim kemarau gitu teman-teman. Tapi karena kemarin pas apa namanya, kelupaan beli ya, sisi ownernya nggak ada bisi 79, akhirnya belinya bisi 18 gitu. Tapi nggak apa-apa ya, alhamdulillah tidak sesuai prediksi gitu kan, tidak sesuai prediksi dalam artian tak kira mau kemarau, ternyata masih ada hujan gitu. Jadi alhamdulillah jagungnya batang besar-besar dan juga tumbuhnya serempak ya, tumbuh serempak, batang besar-besar, dan ini adalah pemupukannya ketiga gitu. Jadi tadi saya mengambil ya, ini kan lahan luasnya sekitar 175 desi, menghabiskan benih kemarin 2 kg ya. 2 kg, jarak tanam sama 70-40, dengan jarak barisnya itu 20 cm sampai 25 cm. Kemarin kebanyakan pakai 25 cm karena saya isi satu lubang dua ya, satu lubang dua gitu. Nah, tadi saya mengambilnya itu untuk Ponska ya, ini pakai wadah glass, wadah glass ya. Jadi Ponska-nya itu saya ambil 6 wadah ini. Kalau ya saya bilang aja ini gayung lah ya. 6 gayung ini. Terus untuk ureanya itu tadi saya ambil cuma 6 gayung ya. 4 gayung. Ininya 6, terus untuk ureanya itu 4 ya. Jadi total 10 ya. 6 sama 4 10. Jadi tadi nggak sampai full karena ini kan tadi waktunya mepet Pak. Takdiran ini mau sampai zuhur ya kan. Tadi saya mulai itu baru sekitar jam 10 kurang ya, 10 kurang, karena tadi ada kegiatan sama anak-anak dulu. Jadi saya intinya tadi ambil 6 poska dan 4 urea ya. Dan cara tanamnya nanti saya spill ya, nanti saya spill cara tanamnya, cara penaburannya nanti saya spill ya. Jadi kenapa saya tetap mengambil pupuk Ponska ini lebih banyak dibandingkan pupuk urea ya, karena memang rencana di lahan ini tidak akan dilakukan uruk ya, tidak akan dilakukan uruk karena memang modalnya udah kepentok. Kepentok modal ya. Kemarin modal di sini itu 1 juta, nggak nyampe 1.200.000, nggak nyampe ya, nggak nyampe 1.200.000. Ya tapi kepentok, katanya udah mentok itu modal segitu, udah nggak bisa nambah lagi ya. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya agar perakaran itu tetap kuat ya, tetap kuat, dahan juga batangnya juga besar-besar ya. Saya harus berpikir ulang, ya udah kita tambahi unsur P-nya itu lebih banyak ya, unsur P itu fosfatnya. Agar apa? Agar nanti batangnya kuat, perakarannya juga kuat, makin banyak perakaran juga gitu, dan batang-batangnya besar-besar gitu. Makanya untuk pemupukan yang ketiga ini harusnya biasanya saya pakainya itu 50-50 ya, 50 Ponska, 50 urea gitu kan. Tapi ini karena berhubung kemungkinan besar tidak akan dilakukan uruk ya, tidak akan dilakukan uruk untuk mencegah roboh batang ya kan. Jadi saya tambahi unsur P-nya agar batangnya lebih kuat lagi. Dan ditambah memang posisi lahan ketiga yang saya garap ini memang tidak dilakukan palir gepuk ya,
hanya dilakukan pemaliran aja. Jadi benar-benar lahan dari awal itu lahan yang banyak rumput liar yang tinggi-tinggi setinggi badan saya itu, terus sudah bersih langsung dipalir. Habis dipalir langsung kita bahasa sini tanjani. Tanjani itu dilubangi ya, dilubangi langsung. Jadi tidak ada penggebukan atau pengolahan lahan yang lebih gitu kan. Nah, jadi saya maksimalkan dari sisi pupuknya agar unsur P-nya itu lebih banyak. Ya kenapa nggak pakai apa namanya pupuk yang mahal yang bisa menguatkan batang gitu kan? Ya itu karena memang saya menekan sisi modal ya teman-teman. Sisi modal harus tetap ditekan karena apa? Kalau misalkan modal keluar banyak ya saya nanti ngembaliin dananya banyak nanti ke sisi owner ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk sekedar sharing bahwa memang saya pemupukan ke satu, kedua itu pasti kocor ya. Yang ketiganya itu udah pasti saya pakai grandul ya, pupuk tabur ya. Nanti saya akan spill untuk cara dosis pupuknya dan juga cara pemupukannya ya, cara pemupukannya. Alhamdulillah ya. Nanti saya akan spill juga tanamannya. Kalau teman-teman kurang percaya bahwa ini tumbuh serempak dan juga besarnya semua hampir serempak, kecuali ya, saya ngomong kecuali tanaman kan ada yang terseleksi, ada yang memang tidak terkena cahaya maksimal, ada yang memang tanahnya memang yang posisinya itu dekat dekat dengan pohon pisang ya. Kalau tanaman yang dekat pohon pisang pasti pasti tanamannya kecil-kecil ya. Di depan saya di belakang kamera pasti sini tanamannya kecil-kecil karena dia persis di bawah pohon pisang gitu teman-teman. Pokoknya kalau yang di bawah pohon-pohonan itu juga ada yang di bawah pohon sengon ya, pohon sengon itu juga lingkarannya itu kecil-kecil tanamannya ya. Lingkarannya kecil-kecil. Tapi kalau yang memang daerah yang tidak ada pohon besarnya itu serempak semua tumbuhnya. Ya itu normal sih kalau menurut saya normal kalau memang nutrisi lebih keambil sama sisi taman besarnya itu ya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini yang persis di depan kamera ya, yang teman-teman lihat di belakang ini adalah tanaman yang selisih tanamnya itu cuma 3 hari dengan tanaman yang saya tanam ya. Ini sebenarnya persis dengan apa yang saya lakukan. Jadi dia modelnya itu tidak dikepuk. Jadi ini kan awalnya itu tanaman jagung juga, langsung dipangkas dahannya apa pohonnya langsung dipotong pakai mesin potong rumput. Setelah itu langsung dipalir ya, langsung dipalir karena rumput-rumputnya langsung dipotong pada mesin rumput, langsung dipalir ya. Pas saya nanam dia posisi masih motongin rumput. Pas hari kedua baru dia mulai kayak malir ya. Nah pas hari ketiganya baru dia udah mulai nanam gitu. Berarti hari keempat ya, hari keempatnya itu dia mulai nanam gitu teman-teman. Kalau cara pertumbuhan ya teman-teman ya, teman-teman bisa bisa menilai sendiri karena saya tidak mau terlalu jumawa dengan apa yang saya lakukan. Intinya teman-teman nanti bisa menilai sendiri dari tanaman yang ada di samping saya, di sebelah kanan saya, dan nanti yang ada di kalau sini berarti belakang kamera ya, belakang kamera teman-teman semua. Kalau tanaman yang saya tanam memang ini kemarin pun ya, karena memang sisi owner mungkin sudah kepentok dengan modal gitu kan, kemarin saya sudah reng-reng habis sekian, itu pun owner tuh belinya masih kurang ya, kayak regen itu kurang, silikon aja nggak beli gitu kan. Terus pupuk pun kemarin datangnya telat gitu, Ponska sama urea telat gitu kan. Terus apalagi ya yang nggak beli kemarin, gibroknya nggak beli ya kan, gibrok nggak beli. Terus satu lagi itu ada apa ya, saya lupa, pokoknya ada satu lagi, ada 5 item yang nggak beli. Dan ya nggak beli, pokoknya kalau Ponska urea tuh tetap beli cuman telat gitu kan ya. 3 item yang nggak beli, dan akhirnya ya kita maksimalkan dari sisi pupuk yang ada gitu. Kita nggak mau terlalu memaksakan sisi owner. Kalau owner udah bilang kepentok ya sudah, gimana lagi gitu kan, nggak bisa kita paksakan juga. Kecuali kalau saya ada sisi stok ya, kayak kemarin kan pupuk urea dan Ponska itu sini telat ya, akhirnya saya pakai pupuk urea dari lahan pertama yang masih sisa, tak bawa ke sini. Itu masih Ponska seperempat karung, ureanya masih setengah, tapi itu tak ambil sedikit aja ureanya, paling tak ambil berarti untuk pemupukan awal ya, tak ambil cuman 5 gayung urea, 5 gayung urea sama Ponskanya itu kemarin 8 gayung gitu, tak ambil segituan, kisaran segitu. Nah teman-teman barangkali mau meniru dengan cara yang saya lakukan, alhamdulillah ini cara yang menurut saya simple ya. Ini bisa disambi, sambi itu berarti bisa kita sambil bertanam yang lain juga bisa ya. Dan untuk yang
lahan ketiga ini kebetulan kemarin itu rencana awal itu memang mau ditanami ubi jalar gitu kan, karena tapi ternyata kan pas kita nanam jagung aja itu posisi nanam itu harus pakai linggis teman-teman, harus pakai linggis karena saking kerasnya tanah gitu kan, saking kerasnya tanah pakai linggis. Dan saya berpikir ulang, walaupun di pinggir paritnya itu di pinggir petakan itu sudah dibikin gepuk ya, dikepuk semua pinggiran parit, di pinggiran petakan itu, saya berpikir ulang iki nek kalau nggak hujan gimana ya nanti sisi tanaman ubinya gitu. Akhirnya tak stop, malah endingnya malah nggak jadi ditanam ubi gitu ya. Kalau yang lahan lain saya tanami ubi, tapi kalau yang ketiga ini kebetulan tidak saya tanami, harusnya saya tanami. Karena kalau dibilang rugi sebenarnya rugi karena nggak nanam ubi. Kalau ada ubi nanti kalau penjualannya lumayan kan dapat untung lebih gitu, tapi nggak apa-apa ya. Intinya jagungnya secara persentase hidupnya memang 98%, tapi seleksi alam ya teman-teman. Saya nggak mau jumawa juga, saya di depan bahwa ya pasti walaupun dia hidup ada tanaman yang satu kalah sama tanaman yang lain gitu kan. Maksudnya tanaman kalau diisi dua ya, diisi dua pasti ada yang kecil gitu kan satunya, tapi kebanyakan mayoritas memang besarnya serempak. Tapi ya ada beberapa sekitaran dari 98% berarti 10%-nya itu ada tanaman yang kecil-kecil karena terserang gulai, karena di bawah pohon pisang persis, di bawah pohon sengon persis gitu kan. Itu yang tanamannya lumayan kerdil, ataupun ya kita sebenarnya harus menanggulanginya pakai tambahan gibrok gitu kan, karena untuk memacu pertumbuhan. Cuman karena nggak beli ya wis, kita maksimalkan pupuk yang ada gitu teman-teman ya. Oke, nanti saya akan spill ya teman-teman ini untuk tanamannya, jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Oke, jadi ini adalah tanaman yang di belakang saya persis, itu tanaman yang umurnya selisih cuma 3 hari ya teman-teman. Selisih 3 hari. Secara jarak tanam sebenarnya hampir sama kalau saya lihat ya teman-teman. Kalau saya lihat secara jarak tanam ini hampir sama antara yang ini dengan ini, sekitaran ya mungkin 70 ada. Malah kalau saya bilang ini persis ya 70-40 kalau saya lihat. Cuman model pemupukannya dia dari awal sampai ke sekarang ya, nggak tahu ini udah pupuk, kayaknya udah pupuk kedua ya. Model pupuknya dia granul semua. Oke, dan ini yang di depan teman-teman semua persis ya, di depan teman-teman ini adalah tanaman saya. Dan saya tadi sudah notice di depan bahwa ini ada pohon pisang ya, pohon pisang. Di bawahnya ini ada pohon jagung. Nah teman-teman lihat kan, ada yang terseleksi alam karena memang di bawah pohon jagung persis dia tumbuhnya tidak seperti yang di sebelah sana teman-teman ya, beda banget. Nah ini pun ada yang kecil-kecil nih karena dia ada pohon pisang. Nah ini pokoknya kalau yang dia di bawah pohon-pohonan dia pasti tumbuhnya tidak agak kerdil gitu teman-teman. Oke, nah itu ya, kalau teman-teman lihat ya dari sini ini tumbuhnya serempak semua kecuali yang di pohon sengon ini ya. Pohon sengon ini ya, pohon sengon mana yang ini nih, nah yang mana ini, nah ini bawahnya persis itu memang ada yang kerdil ya, ada yang kerdil. Tapi untuk yang ke bawah-bawah situ, di bawah-bawah situ itu semuanya normal dan besar-besar batangnya ya. Dibilang besar lumayan besar, dibilang kecil ya nggak kecil, ini udah termasuknya besar gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya untuk review di kali ini. Mungkin tak cukupkan dulu ya teman-teman ya, tak cukupkan dulu. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Kalau yang mau bertani boleh mengikuti cara yang saya lakukan ya. Saya lanjut lagi, nanti jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe ya channel Tani Mudaku, karena ini pasti menginspirasi. Dengan modal minim dan juga dengan pupuk yang minim, kita tetap bisa menghasilkan tanaman jagung yang besar-besar dan tongkolnya juga besar-besar gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa di lain pertemuan ya teman-teman. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, di komen juga. Di komen barangkali teman-teman ada ilmu yang terbaru ya, di komen juga, dibunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani mudaku. Oke sahabat tani mudaku, ini saya akan spill takaran untuk pemupukan ketiga ya. Pemupukan ketiga jagung yang sekarang ini berusia 41 HST ya teman-teman ya, 41 HST ya.
Ini dosisnya ya teman-teman, saya spill dosisnya. Tadi saya mengambil itu 6 tutup botol ini ya, wadah gelas. Ini kalau dihitung ya 1 gayung lah, hitungan aja 1 gayung. 1 gayung untuk 6 gayung Ponska dan juga 5 gayung urea, ataupun urea ditekan lagi nggak apa-apa. Tadi saya ambil 4 gayung urea ya, 4 gayung urea dan 6 gayung Ponska ya. Ini kalau saya olah lagi ke bawah, ini masih banyak Ponskanya karena ini belum terlarut semua gitu teman-teman ya. Itu untuk takaran ya, untuk takaran pemupukan ketiga, 1-2 kocor, ketiganya ini pakai grendul. Oke teman-teman. Oke sahabat tani mudaku, ini salah satu contoh untuk pemupukan yang ketiga ya. Jadi pupuknya itu jangan ditaruh di pas pangkal paha ya, tapi di sekitaran sini ya. Boleh sekitaran sini, karena di sini kan perakaran sudah mulai menjalar ya. Jadi jangan terfokus ke pangkal paha, pangkal pohonnya, tapi di sekitarannya, agar nanti ketika kena hujan atau meresap ke tanah itu langsung diserap oleh akar yang sudah mulai menjalar gitu teman-teman ya. Nih jadi saya apa namanya, taruh itu enggak sesuai di pangkalnya, tapi di sekitaran pohonnya ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman ya.